Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam dapat pahala, menjawab salam dapat pahala. Saya ucapkan, saya jawab sendiri biar pahala saya banyak. Sekarang kita bagi-bagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal mengenal ya pengertian dan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Nah, Object Oriented Programming ini adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi setiap objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek. Jadi misalkan ada objek, terus ada yang lebih kecil lagi di dalam objek itu, ada objek lagi gitu. Terus di dalam konsep dalam OOP ini ada 4. 1. Abstract class atau kelas abstraksi. 2. Enkapsulasi. 3. Inheritance atau pewarisan. 4. Polymorphisme. Jadi kita bahas yang kelas abstrak dulu. Kelas abstrak ini kita dapat ilustrasiin kayak suatu prototype yang digunakan untuk menciptakan sebuah objek. Nah, kelas ini merupakan tipe data objek yang mengenkapsulasi data dan operasi pada data dalam suatu unit tunggal. Nah, kelas mendefinisikan suatu struktur yang terdiri atas data kelas atau data field, prosedur atau fungsi, dan sifat kelas. Jadi kelas ini kita bisa bilang sebagai package atau paket gitu. Kita bisa samakan dengan paket gitu ya. Nah, yang kedua ini ada enkapsulasi. Enkapsulasi ini kombinasi data ya. Kombinasi data dalam sebuah unit tunggal sebagai bentuk untuk menyembunyikan detail informasi. Proses enkapsulasi memudahkan kita untuk menggunakan sebuah objek dari suatu kelas karena kita tidak perlu mengetahui segala hal secara rinci, atau dengan kata lain gimana kita gunain objek kelas tertentu, objek kelas tersebut gitu. Nah, jadi enkapsulasi ini adalah pembungkus gitu, kapsul dalam sebuah objek yang terlindungi gitu. Enkapsulasi ini disebut juga information hiding, ya kan? Jadi kayak obat kapsul gitu, dalamnya ada zat-zat tertentu gitu. Nah, kita ambil contoh kayak kelas mobil gitu. Jadi mobil ini menyediakan fungsi untuk menjalankan mobil tersebut, ya kan. Kita nggak perlu tahu kan komposisi bahan bakar, udara, dan kalori yang diperlukan untuk proses menjalankan mobil tersebut. Nah, lalu yang ketiga ada inheritance atau pewarisan. Pewarisan ini metode dari sebuah kelas ke kelas lainnya gitu. Prinsipnya inheritance itu persamaan yang dimiliki oleh beberapa kelas yang dapat digabungkan dalam sebuah kelas induk, sehingga setiap kelas diturunkannya memuat hal-hal spesifik untuk kelas yang bersangkutan gitu. Jadi penurunan sifat ini ya bisa dilakukan secara bertingkat sehingga semakin bawah kelas tersebut menjadi semakin spesifik. Lalu dengan konsep pewarisan, seorang programmer dapat menggunakan kode yang telah ditulisnya pada kelas super berulang kali sampai bosan gitu pada kelas-kelas turunannya tanpa harus menulis ulang semua kode-kode itu. Nah, lalu yang keempat ada polymorphisme ini kurang maknya. Nah, itu kemampuan objek-objek yang berbeda kelas namun terkait dalam
kepuasan untuk merespon secara berbeda terhadap suatu pesan yang sama gitu. Polimorfisme juga bisa kita katain gitu. Bisa dikatakan sebagai sebuah objek untuk memutuskan metode mana yang akan diterapkan padanya. Jadi polimorfisme ini dia ini dia sering ditemui dalam pemrograman GUI dengan Swing gitu. Ya kayak gitu dah pokoknya. Ini adalah contoh program atau aplikasi yang cocok untuk menerapkan metode OOP ini. Soalnya metode OOP ini dia menggunakan bahasa yang tingkat tinggi, itu lewat profesor juga lewat itu pokoknya. Nah, aplikasi yang cocok atau program yang cocok untuk menerapkan metode OOP ini adalah salah satunya Visual Fox Pro, Java, C++, Pascal, Visual Basic.net, Python, PHP, dan Delphi. Kita ambil satu contoh aja. Kita ambil Java. Nah, bagi kalian yang belum punya Java, download dulu deh di web Java. Kalau saya kan udah ada nih, ya udah saya download deh istilahnya. Nah, kalau udah kayak gini, klik install, lalu tunggu beberapa saat nih. Tunggu sampai bosan, sampai selesai lah. Iya, sampai selesai. Pokoknya kalau udah nah kan selesai. Nah yaudah kayak gitu dah. Nanti di Java ini kita bisa menerapkan metode OOP yang tadi saya jelasin di awal-awal ya. Oke, nanti buat skripnya cari aja di Google, gampang. Oke, sekian, terima kasih dari saya. See you next time. Oh ya, saya belum kenalin nama saya Arif Kurniawan, Muhammad Arif Kurniawan. Oke, yoi, see you next time and peace.